Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas dari praktikum 6 data mining yaitu K-means clustering. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayani, NIM 22410101026 dari kelas data mining C. Untuk tugasnya, lakukan dan jelaskan clustering pada dataset customer.jsp dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang data pre-processing, soal nomor 1, load dataset dengan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Soal nomor 2, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Soal nomor 3, cek data null dan data duplicate. Soal nomor 4, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Untuk yang soal nomor 5, cek data outlier dengan visualisasikan dalam boxplot pada masing-masing fitur. Soal nomor 6, handling outlier jika diperlukan. Nomor 7, visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heatmap. Soal nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas, bisa standar, atau min-max. Dan soal nomor 9, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Untuk yang modeling, soalnya yaitu nomor 10, clusterlah dataset dengan nilai K, 3, 4, 5 dengan atribut annual income dan spending score 1-100. Soal nomor 11, tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Soal nomor 12, tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Dan yang bagian opsional, lakukanlah implementasi elbow method untuk mendeteksi kata terbaik. Nomor 14, lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Dan soal terakhir, untuk yang opsional yaitu nomor 15, lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Oke, baik. Langsung saja kita pada implementasi codingannya. Jadi sebelum kita masuk pada pengerjaan soalnya, di sini saya menginputkan beberapa library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya menginputkan pandas diadaskan dengan PD, kemudian menginputkan matplotlib dan pyplot alias plt. Kemudian di sini saya menginputkan Seaborn alias SNS. Jadi Seaborn di sini merupakan library untuk visualisasi data. Biasanya dalam Seaborn ini terdapat banyak fungsi grafik yang bisa digunakan untuk melakukan visualisasi data. Seperti itu. Nah, di sini kemudian saya mengimportkan from tools import kombinasi untuk menghitung kombinasi data yang diberikan. Setelah itu di sini ada 3 library scalar. Yang pertama yaitu untuk processingnya saya mengimportkan min-max scalar dan juga label encoder. Jadi min-max scalar ini untuk menskalakan nilai data ke dalam satu range, sedangkan untuk label encoder di sini untuk encoding datanya atau dapat digunakan untuk menormalkan labelnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya mengimportkan untuk dekomposisinya saya mengimportkan PCA. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk clusternya saya mengimportkan menggunakan algoritma K-means. Jadi K-means di sini adalah salah satu metode clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu kumpulan data menjadi beberapa kelompok. Nah, yaitu dengan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan yang berada dalam satu kelompok dengan memisahkan data yang berbeda ke dalam kelompok yang berbeda, seperti itu. Oke. Sekarang kita bisa lanjut pada soal nomor 1, yaitu data pre-processing. Untuk soalnya, load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan setelah rapikan dataset. Jadi di sini saya membuat variabel df terlebih dahulu, kemudian saya panggil file csv di sini untuk membaca file csv dengan nama file molcustomer.csv. Kemudian saya panggil df.head. Jadi head di sini akan menampilkan bagian atasnya saja atau 5 ke atas dari data molcustomer ini. Nah, sebelumnya di sini kita harus mengupload file molcustomer-nya terlebih dahulu supaya perintah nomor 1 ini bisa dijalankan. Ketika kita run, nah maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada customer ID, ada genre, age, annual income, dan juga spending score. Selanjutnya, di sini saya menggunakan metode drop untuk menghapus customer ID-nya.
Nah, jadi customer ID di sini kita buang karena nilainya unik, jadi tidak digunakan dalam clustering nantinya. Nah, untuk exist di sini untuk menghapus kolomnya, kemudian saya menimpa data frame yang ada dengan perintah in place sama dengan true. Kita jalankan. Nanti datanya itu akan terbuang atau terhapus seperti itu. Oke. Untuk soal nomor 2 yaitu cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Nah, di sini saya menggunakan perintah df.info untuk mengecek tipe datanya, kemudian saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini kan yang kolom customer ID tadi kita hapus. Oleh karena itu, di sini hanya tersisa 4 kolom, dimulai dari kolom ke-0, yaitu genre dengan data type object, S dengan data type integer, annual income, dan spending score dengan data type integer juga. Maka dari itu, yang kolom genre, karena data type-nya itu object, maka harus kita ubah nilainya menjadi angka atau integer dengan encoding. Nah, di sini saya membuat variabel baru yaitu bernama encode.df, kemudian saya membuat kopian data frame-nya yang tadi. Nah, di sini dari encode di sini saya membuat label encodernya, kemudian dari data yang mau kita ubahkan dari kolom genre. Maka kita tulis genre di sini, kemudian saya transform data frame-nya dengan kolomnya tadi, sesuai kolomnya tadi yaitu genre, untuk menghasilkan nilai yang baru. Nah, setelah itu saya panggil encode.df-nya. Head di sini sama seperti yang tadi, kita tampilkan bagian atasnya saja atau 5 ke atas. Seperti itu. Nah, maka di sini genre yang data type-nya di sini tadi objek sudah kita ubah menjadi bentuk integer dengan nilai 1 dan 0. Seperti itu. Oke. Soal nomor 3 yaitu cek data null dan data duplikat. Nah, jadi di sini saya memanggil dulu encode.if.isna yang menggunakan metode isna sum ini untuk mengembalikan nilainya. Kita jalankan. Nah, maka di sini nilainya dari kolomnya itu bernilai 0, kemudian saya menggunakan sama kayak tadi yang menggunakan sum, kemudian berbeda, tadi kan kita menggunakan metode isna, sedangkan ini kita menggunakan metode duplikat untuk mengecek data yang duplikat. Jalankan, maka bernilai 0, seperti itu. Jadi dari kedua perintah ini, datanya itu sama ya, nilai 0. Jadi untuk soal nomor 4, handling misvalue dan handling duplicate data ini tidak bisa kita lewati, karena tidak ada data yang misvalue atau data yang duplicate, seperti itu. Oke, kita lanjut pada soal nomor 5. Cek data outlier dan dengan visualisasikan dalam boxplot pada masing-masing feature. Di sini saya membuat, saya atur buat PLT feature-nya, saya atur fix size-nya di sini bebas. Kita mau ngasih berapa, untuk 8 ini adalah panjangnya, dan untuk 8 ini adalah panjangnya, dan 5 ini adalah untuk lebarnya. Kemudian saya menggunakan Seaborn, di sini Seaborn boxplot. Kemudian datanya kita menggunakan data yang sudah di-encode tadi. Kemudian saya tampilkan PL dengan menggunakan plt.show untuk menampilkan gambarnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya outlier-nya di sini berada pada di luar dari boxplot-nya, berada di sini. Jadi harus kita handling. Oke. Untuk soal nomor 6 di sini handling outlier jika diperlukan. Jadi kita akan menghandling outlier yang dari soal nomor 5 tadi. Di sini saya menggunakan EQR. Jadi EQR di sini adalah interquartile range, adalah metode untuk menghitung interquartile data di sepanjang sumbu yang ditentukan. Nah,
Jadi pertama-tama di sini saya membuat variabel kolom, kemudian menginclude DF dari kolom annual income-nya tadi, Q1 kolom kuantilnya itu bernilai 25%, dan Q3 untuk kolom kuantilnya bernilai 75%, sehingga dapat dirumuskan untuk menghitung IQR-nya sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, di sini untuk mengupdate data frame-nya, saya membuat variabel baru yaitu df no outlier, kemudian saya membuat kopian dari encode df-nya tadi. Nah, di sini untuk menyeleksi. Jadi, dilakukan seleksi, kemudian diambil dari rentang annual income yang tadi. Kemudian di sini saya atur future size-nya 8,5. Nah, di sini data frame menggunakan df no outlier yang menggunakan data df no outlier yang tadi untuk mengupdate df-nya, kemudian saya tampilkan. Nah, maka akan sudah hilang ya outlier yang tadi, jadi yang atas ini kan kita hilangkan, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah tidak ada outlier-nya seperti itu. Oke, untuk soal nomor 7, bentar. Soal nomor 7 ini, visualisasikan korelasi antara fitur dengan visualisasi heat map. Oke, jadi untuk korelasinya ini menggunakan metode CORE di sini. CORE di sini visualisasinya dengan menggunakan seaborn heat map, dan untuk menampilkan angkanya yaitu annotate. Jadi anotasi angka yang bisa dilihat nantinya. Nah, untuk format angkanya sendiri adalah 2 desimal. Oke, jadi bisa kita jalankan. Tampilannya akan seperti tadi. Jadi semakin jauh dari angka 0, maka korelasinya itu semakin tinggi, entah itu nilainya korelasi ke atas maupun korelasi ke bawah, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas, bisa standar, atau min-max. Jadi data frame yang tadi itu perlu kita normalisasi karena ketika kita menggunakan k-means itu sangat sensitif terhadap satuan. Nah, jadi misalkan data yang mau diubah itu berbeda dari satu satuan ke satuan yang lainnya, maka hasilnya juga bisa berbeda, sehingga perlu dinormalisasi seperti itu. Nah, pertama-tama kita membuat variabel normalized df, kemudian di sini saya membuat kopian dari df outlier tadi. Jadi hasil update datanya kita simpan di variabel baru seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk scalar saya menggunakan panggil min max scalar-nya untuk normalisasi min max-nya, kemudian di sini saya update nilai kolomnya. Nah, setelah dinormalisasi, maka oke, kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita normalisasi itu datanya dari 1 sampai dengan 0. Nah, kalau kita ngetes, kalau kita mau coba di sini kita komen dulu yang ini. Kan yang X minimal, maka hasilnya adalah 0, kemudian kita nyoba yang max, maka hasilnya adalah 1, seperti itu. Jadi
Sudah kita normalisasikan. Nah, genre di sini sudah kita normalisasikan datanya 1 dengan 0. Pada kolom genre dengan tipe integer tadi sudah kita normalisasikan. Oke. Soal nomor 9, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Oke, di sini saya membuat variabel bernama filter list, kemudian saya membuat kopian dari normalisasi df dari kolomnya. Jadi untuk mengcopy hasil akhir normalisasinya ke sebuah variabel baru. Ini menandakan bahwasanya data ini sudah kita processing gitu. Oke. Setelah itu saya membuat variabel baru yaitu combination feature. Di sini kita melakukan iterasi atau perulangan dari kombinasinya, fitur listnya yaitu 2. Kemudian di sini saya menggunakan iterasi, di mana di sini untuk normalize df-nya x-nya itu 0, kemudian y-nya itu 1. Kemudian saya menggunakan join. C ini untuk warna dari judulnya nanti, warna dari itunya. Kemudian di scatter plot itu kan biasanya ada sumbu x dan y. Saya inisialisasikan untuk yang S ini 0, kemudian yang Y ini 1, kemudian saya menggunakan PLT dasar untuk menampilkan scatter plotnya nanti. Nah, jika kita jalankan, maka akan seperti ini kiranya. Nah, di sini ada genre dengan age, ada age dengan annual income, terus ada age dengan spending score 1/100, annual income dengan spending score, kemudian ya seperti itu. Jadi ada untuk kombinasi dari masing-masing kolom atau atribut. Setelah itu yang soal kita beralih pada soal modeling. Nah, di sini saya membuat variabel data preprocessed, kemudian saya membuat kopiannya dari hasil dari normalisasi tadi. Jadi hasil akhir normalisasi itu akan kita simpan ke variabel baru, menandakan bahwasanya data ini sudah kita preprocessing seperti itu. Kemudian saya tampilkan data processed.head-nya atau bagian atasnya aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, untuk soal yang nomor 10 dan soal nomor 11, saya satukan di sini. Untuk soal nomor 10, klasterlah dataset dengan nilai K345 dengan atribut annual income dan spending score 1/100. Dan untuk soal nomor 11, tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing klaster. Oke. Jadi di sini saya membuat variabel baru yaitu cluster models untuk memasukkan k-means ke variabel cluster model. Kemudian untuk useDF di sini variabelnya useDF pada kolom annual income dan data preprocessed-nya itu yang digunakan annual income dan juga spending score sesuai dengan yang di soal kita hanya menggunakan 2 kolom atau 2 atribut ini. Nah, untuk nilainya di sini ada 3, 4, 5 ya sesuai dengan soal, kita melakukan iterasi. Jadi iterasi ini untuk mengatur jumlah klasternya, untuk mengatur jumlah klaster propertinya yaitu n cluster di sini untuk mengubah jumlah klasternya. Kemudian kita latih untuk algoritmanya sekaligus langsung untuk prediksi di sini hasil yang akan disimpan ke variabel pred di sini. Kemudian di sini untuk annual USDF-nya itu annual income itu X dan Y.
Sedangkan untuk dengan spinning squad ini Y, kemudian Cepred ini untuk pengelompokan menggunakan pewarnaan dari hasil prediksinya nanti. Nah, setelah itu untuk scatter yang kedua yaitu centroid. Centroid itu menggunakan properti cluster, untuk klasternya ini nanti berupa array 2 dimensi yang mana jumlah barisnya itu sama dengan jumlah klasternya. Sedangkan untuk jumlah kolomnya itu ada 2. Itu kolom indeks ke-0 untuk X-nya dan kolom indeks ke-1 untuk Y-nya. Jadi di sini mengambil semua baris menggunakan kolom Y. Oke, kalau ditampilkan maka akan seperti ini. Nah, di sini ada 3 klaster, ada 4 klaster, dan juga ada yang ini 5 klaster. Soal nomor 12, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Oke, jadi dari ketiga klaster, Jadi dari ketiga klaster ini masih belum cukup optimal karena jarak antar misal centroid yang di tengah ungu ini ke data yang paling luar yang kuning ini jaraknya lebih dekat gitu dibandingkan dengan jarak yang kuning yang ungu ini. Padahal yang ungu ini kan padahal yang kuning ini kan lebih dekat, tapi ini nggak masuk ke daerah yang ungu ini karena saling berdekatan gitu. Jadi perlu penambahan klaster. Nah, sedangkan untuk yang klaster 4 ini, untuk yang klaster 4 ini masih sama di sini, jadi ada warna yang berdekatan, dan untuk warna ungu ini ada yang masih untuk yang hijau ini ada yang masih berjauhan dengan sentroidnya, yaitu di pojok kiri atas ini. Nah, yang untuk nomor 5 ini, klaster yang 5 klaster ini, untuk 5 klaster ini sudah cukup baik karena semakin banyak klaster maka akan semakin baik. Cuma nanti akan ada pembatasan beberapa jumlah klaster maksimalnya. Nah, jadi hasil clustering yang baik itu akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelasnya, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk soal yang optional nilai tambah. Nah, kemudian di sini soalnya lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Jadi elbow method di sini adalah untuk menentukan jumlah cluster yang akan digunakan pada K-means clustering. Nah, di sini saya menggunakan inersia. Jadi inersia ini untuk mencari elbow method K terbaiknya. Kemudian di sini saya memanggil cluster model dengan menggunakan algoritma variable cluster model dan menggunakan algoritma K-means-nya. Kemudian di sini for K in range untuk rentang K-nya saya ambil dari 1 sampai dengan 10. Kemudian cluster model and cluster ini untuk setiap rentang K-nya tadi saya dimasukkan dan saya ganti klasternya. Nah, kemudian di sini saya latih modelnya. Dan untuk yang append di sini untuk nilai inersianya disalin di sini ada properti inersia dari model untuk dilatih, saya masukkan ke list kosong yaitu inersia. Jadi nanti setiap 10 kali ini akan terdapat 10 nilai inersia seperti itu. Kemudian saya plot dari range 1 sampai dengan 10 untuk Y-nya itu nilai inersianya. Nah, sehingga X labelnya nanti merupakan jumlah dari klasternya seperti itu. Dan saya tampilkan di sini
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini apabila dilihat yang tidak signifikan lagi itu ada 4 ke 5. Nah, untuk yang klaster 4 ini masih kelihatan sikunya. Jadi klaster paling optimal itu pada keempat di sini. Maka dari itu disebut elbow method atau metode siku. Jadi diambil yang siku luarnya itu masih terlihat, yaitu pada klaster 4. Oke, soal yang nomor 14. Lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Oke, pertama jadi di sini kita panggil PCA-nya dulu, lalu masukkan jumlah fitur yang diinginkan, yaitu 2, dan disimpan ke variabel PCA-nya. Nah, setelah itu di sini ada fit untuk melatih dan transform untuk mentransfer data frame data preprocessed-nya. Jadi data preprocessed yang tadi. Nah, di sini karena hasilnya array 2 dimensi, maka perlu kita ubah ke data frame menggunakan perintah pd data frame seperti itu. Nah, untuk VLT scatter di sini untuk X-nya itu 0, kolom 0, dan Y-nya itu kolom 1. Jadi yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari cut terbaik dengan metode elbow yang tadi, yang sudah kita coba tadi di atas. Ini untuk untuk menentukan jumlah klasternya. Nah, karena kan tadi itu klaster terbaik itu di sini, nah kalau kita jalankan akan seperti ini ya. Nah, karena yang tadi itu klaster terbaiknya itu ada 4 yang atas, maka kita masukkan 4. Nah, ini untuk melatih modelnya kemudian diprediksi. Nah, terus di sini saya prediksi untuk pewarnaannya, jadi nanti ada pembagian warnanya. Dan saya tampilkan menggunakan perintah plt.show. Nah, di sini kalau kita jalankan maka tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada cut terbaik yaitu 4. Dan di sini ada pembagian warnanya, di mana di sini untuk yang biru ini ada di klaster ke-1, hijau ada di klaster ke-2, ungu ada di klaster 3, dan yang ada di klaster 4. Seperti itu. Oke, lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Nah, jadi karena pada fitur sebelumnya itu yang tadi itu hanya ada 2 fitur, terus yang atas ini ada 4 fitur. Nah, sedangkan kita itu mau menggunakan 3 dimensi scatter plot yang membutuhkan 3 fitur. Sehingga saya menggunakan PCA dengan nilai 3, seperti itu. Nah, menggunakan nilai PCA dengan nilai 3. Di sini saya membuat variabel baru bernama df PCA 3. Jadi di sini menggunakan fit untuk mentransform untuk mendapatkan hasil dimensional dari direction-nya. Di sini saya menggunakan algoritma K-means, kemudian saya memasukkan klasternya 4 disamakan dengan yang atas tadi. Kemudian di sini saya mengatur fix size-nya bebas ya. Sini untuk mengatur visualnya. Kemudian di sini saya mengatur supaya bisa 3D. Jadi menggunakan X ini yang menggunakan parameter projection. Nah, dengan parameter projection saya masukkan nilai 3D-nya di sini. Oke, selanjutnya untuk yang ini di sini saya menggunakan metode 3D. Untuk nilai X-nya itu 1, terus untuk nilai S-nya itu kolom 0, Y-nya itu 1, dan Z-nya itu mungkin nilai 2. Ada nilai kolom 2, seperti itu.
di sini. Nah, kemudian shape ini pewarnaannya merupakan hasil dari prediksi tadi, seperti itu. Nah, ini untuk scatter plot dari centroidnya, ini untuk penamaan labelnya, kemudian kita tampilkan. Nah, maka ketika kita jalankan, akan sama seperti yang atas di sini, di mana yang kuning ini berdekatan dengan ungu. Nah, dengan ungu di sini. Kemudian yang biru berdekatan dengan hijau. Sini. Nah, ini ada juga fitur-fitur, sudah ada 3 fitur yang kita kasih di situ, ada 3 yang kita coding tadi, yaitu PCI-nya 3. Ini sudah dalam bentuk 3D. Jadi oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas praktikum 6 data mining K-means clustering ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.